Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, segenap puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita sore ini berbicara tentang ihsan. Kata-kata ihsan sudah terbiasa kita dengar. Ada nama orang yang bernama Ihsan, nama masjid dan nama musola. Namun, apa sebenarnya yang dikatakan ihsan? Ihsan berasal dari kata bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti berbaik atau berbuat kebaikan. Maka orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, Allah panggil dengan kata muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Bagi ulama-ulama tasawuf, guna mendekatkan diri kepada Allah, ihsan diberi makna an ta'budullah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melalui mata batinmu melihat Allah. Fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Maka tatkala dalam mata batinmu engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah selalu memperhatikan kamu, karena sifat Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui yang sir, Allah pun mengetahui yang jahar, dan Allah mengetahui yang tersembunyi yang ada dalam di hati kita. Kaum muslimin yang berbahagia, apabila kita menilik Al-Quranul Karim, kata-kata ihsan terdapat 166 kali dengan pengulangan dan perubahan kata yang beraneka ragam. Ini menunjukkan bahwa ihsan itu adalah akhlak yang mulia, karena ihsan adalah tanda orang yang dekat dengan Allah. Ingat, ketika Jibril datang kepada Rasulullah menanyakan 3 inti dan fondasi ajaran Islam, yaitunya iman, Islam, dan ihsan. Ini menandakan ketiga sifat itu adalah sifat yang mulia. Kalau iman sebagai pembuktian bahwa kita telah mengakui Allah sebagai Rabb kita, Rasulullah sebagai utusan Allah, maka dibuktikan dengan Islam, melaksanakan arkanul Islam sebagai menghambakan diri kepada Allah. Apabila keyakinan dan ibadah sudah kita laksanakan, maka buktinya dalam kehidupan sehari-hari adalah al-ihsan, berbuat baik. Kaum muslimin, ayah dan bunda yang berbahagia, dalam Al-Quran setidaknya ada 3 objek kita berbuat baik. Pertama, ihsan dalam beribadah. Yang kedua, ihsan dalam bermuamalah. Dan yang ketiga, ihsan dalam berakhlakul karimah. Bagaimana kita ihsan dalam beribadah? Bahwa pembuktian ibadah bukan ketika kita melaksanakan ibadah, namun pembuktian ibadah adalah setelah selesai melaksanakan ibadah. Orang yang ihsan akan merasa kesejukan dalam beribadah. Apabila kita bertakbir, terasa dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ali bin Abu Thalib ketika takbir diangkat, dia tidak merasakan apa dengan dunia ini. Sesaat dia menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kenyamanan.
Seharusnya semakin panjang imam membacakan ayat dalam Al-Quran, semakin lahir kesejukan kita. Inilah orang yang ihsan. Yang kedua, orang yang ihsan mampu mengamalkan ibadah setelah selesai melaksanakan ibadah. Inti dari solat adalah ruk'an sujadah. Mereka rukwa, mereka sujud, mereka patuh kepada Allah. Seandainya ada orang yang selesai melaksanakan solat, ketika keluar dari masjid, dia mengambil sandal orang lain, berarti makna solatnya telah hangus dan tiada sama sekali. Maka orang yang ihsan, orang yang mengamalkan amalan solatnya ketika ibadah itu telah selesai. Yang kedua, ihsan dalam bermuamalah. Kepada siapa kita harus ihsan dalam bermuamalah? Bahwa muamalah adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Pertama, ihsan kepada kedua orang tua kita. Maka ada pokok sebuah pengajian akhlak, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang tua adalah pintu untuk masuk ke dalam surga. Alangkah meruginya kita jika punya orang tua, tapi tidak mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Maka ketika kita masih punya orang tua, lapangkan kehidupannya, senangkan kehidupannya, bantu dia dengan apa yang kita punyai. Andai kata dia sakit, kita berikan obat penyejuk bagi dirinya. Sampai ketika dia tiada, kita yang memandikan, kita yang mengkafani, kita yang mensolatkan, dan kita yang menguburkan. Andai kata orang tua telah tiada, maka doa adalah ihsan kepada orang tua. Setiap kita berdoa, jangan lupa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ayah dan bundaku. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang kedua, ihsan dalam bermuamalah, berbuat baik terhadap karib kurabat. Karib kurabat, orang yang paling dekat dengan kita, dia bertetangga dengan kita. Kadangkala dunsana kita jauh tempatnya dari tempat kita tinggal. Maka berbuat baik dituntut kepada karib kerabat. Bukankah diajarkan dalam Islam, andai kata engkau membuat gulai, perbanyak kuahnya, berikan kepada tetanggamu. Ini membuktikan sama rasa ketika kita berbuat baik terhadap tetangga kita. Yang ketiga, ihsan terhadap fakir miskin. Salah satu tema yang menarik hari ini, fakir miskin harus kita perhatikan, harus kita bantu agar mereka bisa mengalami kehidupan yang sulit di COVID-19, maka mereka kita santuni. Bahkan kita harus ihsan kepada bawahan kita, karena belum tentu orang yang di bawah dari kita itu bisa jadi dia lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika paman Rasulullah Hamzah, dia dibantai oleh orang kafir Quraisy menjadi syahid dalam perang Uhud. Dia dibantai dengan cara tidak wajar. Tubuhnya dipotong-potong. Lalu sahabat menjadi geram. Bahkan Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menangkap seorang kafir Quraisy. Akan saya cencang dia sebagaimana Hamzah dicencangnya." Nabi cuma tersenyum dan mengangkat doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku karena beliau belum tahu akan kebenaran. Inilah perbuatan ihsan dalam bermuamalah. Bahkan bagaimana kita harus santun dengan orang bawahan. Umar bin Abdul Aziz memberikan contoh ketika dia merasa letih dan penat dari sebuah perjalanan. Dia merasa ingin tidur, dipanggilnya seorang budak. "Wahai budak, kipasi saya." Karena enak mengipas, Umar bin Abdul Aziz tertidur. Biasanya ketika tuan tertidur,
budak yang hina pun tertidur di samping Umar bin Abdul Aziz. Ketika hembusan kipasnya berhenti, Umar bin Abdul Aziz terbangun dan budak tadi terbangun. Apa yang dikatakan budak? Wahai Tuhan, maafkan saya. Jangan engkau azab saya. Jangan engkau ursis saya. Umar bin Abdul Aziz menjawab, engkau adalah manusia dan saya adalah manusia. Kita dituntut untuk berbuat baik. Beginilah ihsannya Umar bin Abdul Aziz. Yang terakhir, ihsan dalam berakhlak. Kita tunduk dan diperintahkan untuk berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Semua manusia dipandang Allah adalah sama kecuali orang-orang bertakwa. Jangan kita tidak berlaku ihsan terhadap orang lain. Sebuah problematika dalam COVID-19, teman-teman yang dikatakan positif kadang dikucilkan oleh orang lain. Ini adalah persoalan akhlak. Sebenarnya ketika kita melihat mereka itu terkena dampak, maka mereka diisolasi. Ketika mereka sudah sembuh, maka wajar kita berbuat akhlakul karimah terhadap mereka. Termasuk jenazah-jenazah yang terkena dampak COVID-19. Orang berhamburan lari. Orang tidak mau bergaul dengan keluarganya. Ketika protokol-protokol COVID sudah dilaksanakan, maka kata ihsan itu harus kita laksanakan. Mereka tidak terkucilkan, mereka hamba yang sama bagi kita. Semoga kita semua dari hal yang kecil sampai hal yang besar bisa berbuat baik, karena ihsan adalah amal mulia. Allah katakan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Semoga kita maknai Ramadan kita dengan berbuat kebaikan, mulai dari yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.